Ini yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata. Kisah nyata Bapak Ibu. Tapi janji Ibu jangan tersinggung dengar cerita. Bisa janji? Begini ceritanya. Ustadz Somad, ya, kakak kami itu Ustadz, waktu dia hidup dulu, setiap uang beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli ini, beli ini. Saya lihat emasnya satu cuci tangan Pak Ustadz. Di mana? Di lemarinya. Tiba-tiba dia meninggal Pak Ustadz. Terus, di mana emasnya itu sekarang? Dilarikan suaminya, nikah sekali lagi. Tapi kita di awal kan tadi sudah janji, saya tidak mau gara-gara cerita ini ibu pulang ke rumah dalam keadaan marah. Mama, mana teh manis? Buat aja sendiri. Ternyata matamu tajam selama ini melihat ini, mau itu kan? Yang diceritakan Ustadz Somad tadi kan? Bukan itu maksud saya. Nah kalau saya setelah cerita ini, tetap, yang ini tetap pakai cincin. Pakai cincin dua, ya nggak apa-apa. Satu kanan, satu kiri. Supaya ada keseimbangan. Jangan ceramah gini terus, jamaah sekalian. Supaya ada keseimbangan. Tapi yang kelingking mulai dibuka. Saya pernah datang acara penggalangan dana di Mesir. Anak Indonesia tidak boleh, karena takut nanti ditangkap intelijen. Karena ini terkait dengan donasi untuk Palestina. Saya paling suka yang unik-unik. Saya tetap datang. Orang-orang Mesir semua ngelihat saya. Ini kok ada yang tidak mancung satu ini, kata dia. Tetap datang. Saya mau ngelihat gimana orang Mesir penggalangan dana. Langsung Khalid Mash'al telepon. Telekonferensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Liwa Jenderal Khalid Mash'al min Ardil Muqaddasah. Dari bumi Palestina. Kata dia kirim uang sekarang juga. Kami perlu karena sekarang musim dingin. Kami mau beli jaket, kamu beli peluru. Langsung itu yang mengadakan panitia penggalangan dananya, Ikatan Dokter dan Ikatan Muhami, pengacara, advokat, lawyer. Mereka langsung buka karung goni, mereka tebar ke satu-satu. Disitulah saya melihat ibu-ibu perempuan tanpa pikir panjang, langsung mengeluarkan emas. Dia buka tangannya, semua emas itu dimasukkannya ke dalam. Cincin-cincin masuk, luar biasa. Apakah kita di sini begitu? Cari karung beras, coy. Pak Ibu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, langsung dikirimkan ke mereka ke Palestina. Karena mereka berpikir ini akan tinggal. Oh, kalau gitu kami belikan semua. Tidak boleh. Jangan gara-gara mendengar tausiah ini pulang dari sini semua datang ke presiden. Pak, semua ini ambil. Tak boleh. Karena zaman Nabi pernah ada seorang berkata, ambillah semua ya Rasulullah. La, kata Nabi, tidak. Asyatru, ambil setengah. La, kata Nabi, tidak. Kalau begitu ambil sulus sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir. Sepertiga itu banyak, tapi boleh diambil. Itu makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi jangan sampai bapak nanti meninggal, semua hartaku aku serahkan untuk Masjid Baitul Ma'mur. Adapun adikku itu, maka sendalku pun jangan kasih ke dia. Gitu. Ada orang yang marah kepada adiknya karena dia tidak punya anak sebatang kara, akhirnya dia mati sendirian, marah. Maka tetap wasiat itu untuk masjid hanya sepertiga dari total harta. Jadi kalau 1 miliar rupiah, 333 juta, 666 tetap dibagikan kepada istrinya, tetap dibagikan kepada anak-anaknya. Ngomong-ngomong, istri dapat berapa Pak Ustadz? Ini ada bocoran sedikit untuk ibu-ibu, kabar gembira. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu para suami mendapat setengah harta istrimu kalau istri tidak melahirkan anak. Menikah ibu sama bapak, dalam pernikahan itu kalian tidak punya anak, maka meninggal bapak, meninggal ibu, maka bapak dapat setengah. Tapi kalau ada anak, bapak dapat 1/4. Bagaimana bagi perempuan? Kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/4. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8. Jadi kalau bapak hartanya 1 miliar rupiah, ibu dapat 250 juta. Udah, ingat-ingat jatah ibu berapa? Banyak, Bu. Oleh sebab itu, baik-baiklah sama bapak itu dari sekarang. Kalau tidak, nanti menyesal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua akan tinggal.
Sisanya kepada siapa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Yang kita bawa mati mana? Abdul Somad pakai jaket, tinggal. Ustaz Somad kalau di Indonesia nggak pernah ceramah pakai jaket. Kenapa waktu di Melbourne pakai? Dingin. Terus pakai. Biasa Ustaz pakai sendal aja. Ini kok pakai sepatu. Ini baru dibeli nih. Ini karena mau ke Australia maka pakai. Kalau sampailah kemarin nggak jadi masuk, saya campakkan sepatu ini langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya tidak menduga bahwa visa akan keluar. Maka saya pergi ke Medan, pergi ke Aceh, saya tak ada bawa apa-apa. Saya pakai sendal aja. Saya ceramah kemana-mana pakai sendal. Tiba-tiba datang Ustaz Reza menjemput di Kuala Namu, Medan. Ayo kita berangkat, visa sudah turun katanya. Wah, saya nggak ada persiapan, saya bilang. Nanti kita beli sepatu. Jadi jangan nanti timbul fitnah. Ustadz itu sudah berubah penampilannya sekarang. Sepatunya sepatu anak muda. Ini bukan saya yang milih, ini entah siapa yang milih. Semua harus diklarifikasi sebelum ada fitnah-fitnah. Karena sekarang kan zamannya zaman fitnah. Bapak Ibu, sampai mana cerita kita tadi? Kenapa bisa belok? Pokoknya semua tinggal. Sepatu kesayangan tinggal. Celana tinggal, baju tinggal. Andai mati nanti ini yang paling saya sayang, tinggal. Bukan masalah harganya berapa, tapi siapa yang memberikannya. Ini dari mana? Game ini. Begitu dia lihat saya berani naik kuda, padahal saya banyak-banyak sholawat. Ya Allah, jangan sampai kuda ini melompat. Kalau sampailah dia melompat, meringki, makanya ketika ada di bawah, foto ya Ustaz, jangan foto. Nanti kalau blitz kena mata kuda kaget dia melompat. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini streaming ditonton seluruh dunia. Nah, tinggal semua peci. Ini peci kebanggaan. Dari mana? Aceh. Ini pintu, ini lambang pintu Aceh. Ini. Bagi yang tidak tahu, ini lambang pintu Aceh. Tinggal semua. Tidak ada yang dibawa. Jam tinggal, cincin tinggal. Ini Pak Ustadz, ini batu kasio namanya. Kasih orang. Ustadz pakai ini Pak Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz pakai ini, kalau ini digigit ular, nggak apa-apa. Wah, hebat saya bilang. Kok bisa begitu? Kalau ini digigit ular, maksudnya batu ini digigit ular. Ustadz nggak apa-apa. Iyalah, batunya digigit ular. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal yang kau bawa mana? Anak istrimu pulang ke rumah, hartamu pulang ke rumah, mobilmu pulang ke rumah, selimut bludrumu pulang ke rumah, sepatu sindal semua pulang ke rumah. Yang tinggal cuma satu, wa amaluhu amal. Yang pernah kau berikan berapa dolar dulu untuk Masjid Baitul Ma'mur, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Shadaqatun jariyah, mengalir seperti aliran air. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kami Pak Ustaz nggak bisa memberi ilmu bermanfaat. Kami kan bukan LCMA, kami tidak pernah di Kairo, kami tidak pernah di Makkah, kami tidak pernah di Madinah, kami bukan anak pesantren, kami jurusan teknik sipil, kami jurusan teknik informasi, kami jurusan kedokteran. Mana bisa kami memberikan ilmu yang bermanfaat? Ibu tidak mesti sekolah tinggi. Saya punya ibu saya tidak sarjana, tapi saya belajar baca Quran dari ibu saya. Setelah saya hatam Quran, baru ke guru ngaji. Zaman saya dengan anak-anak sekarang beda. Zaman saya orang kampung belajar baca Qurannya, alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Siapa yang senyum berarti udah tua. Karena anak sekarang nggak tahu itu. Kalau di Jawa, alif fathah, alif fasroh, i, alif domah, u, a, i, u. Anak sekarang canggih, a, 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 bataba, batata, batasa, basaba. Beda caranya, tapi hasilnya bisa baca Quran. Saya sampai sekarang ceramah di mana-mana, pahalanya tetap mengalir ke ibu saya. Kenapa bukan ayah? Ayah sibuk mencari nafkah, ibu duduk di rumah, habis maghrib panggil, Mat, sini. Mak saya ngemanggil saya dari dulu sampai sekarang. Tetap nggak pernah saya dipanggilnya Ustadz. Mat, sini.
Sini sebentar. Baca. Sebelum tidur malam, kau baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amun. Belum baca doa makan kan? Baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini ada lomba azan di masjid. Lomba azan? Iya, tunggu sebentar ya. Rupanya dia pergi ke ustadz, nanya apa bacaan sebelum azan. Karena di masjid dekat rumah kami, sebelum azan, muazin baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya nanti ketika muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersolawatlah, maka dia selalu dengar itu, dia tidak tahu ayatnya di mana. Dia pergi mencari, diambilnya kertas, minta tuliskan, pulang ke rumah. Nih, Mak, aku diangkat mereka jadi imam. Berkumpul semua anak-anak MDA, anak-anak SD, saya diminta jadi imam. Tapi saya nggak tahu bacaan doa imam. Karena belum bisa baca doa, saya baca doa silent. Dia datang ke guru, Ustadz, Somad sekarang diminta jadi imam di antara anak-anak SD. Tolong tuliskan Ustadz. Ustadz nuliskan, saya pun menghafal doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Sekarang, kalau saya jadi imam, saya baca doa, mengalir pahalanya ke ibu saya. Kalau saya baca Quran, dimanapun saya ceramah, mengalir. Padahal dia tidak ustazah. Dia tidak pernah mengecap pendidikan agama formal pondok pesantren. Hanya amal kecil. Dulu kalau saya main-main sama anak-anak, lalu saya bawa mobil-mobilan, motor-motor. Ini bukan punya kamu kan? Bukan. Ketemunya di mana? Di jalan tadi. Pulangkan. Nanti mobil ini akan jadi besar, sebesar bukit, dan dia akan menimpa kepalamu nanti di padang mahsyar. Ternyata pelajaran itu sampai hari ini, umur 40 tahun, masuk ke kepala. Terbuka rahasia umur sudah 40. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jangan sangka ini yang amal kedua ini hanya bisa dilakukan oleh mereka. Ustadz Riza, Ustadz imam kita, imam surau, imam masjid kita. Adapun kami yang perempuan yang lemah ini nggak bisa apa-apa. Bisa. Sekecil apapun ibu ajarkan, maka dia akan mengalir pahala. Jangan sangka yang ceramah ini yang dapat pahala. Tapi ada orang yang tidak ceramah, mulutnya diam. Dari tadi dia diam saja, tapi pahala dia bisa lebih banyak dari pahala Abdul Somad. Mana? Ini yang masang kamera. Mereka nggak ada ceramah, mereka diam aja. Yang masang kamera itu. Memang resiko kamera ini luar biasa. Banyak orang pakai kamera setelah tua, gini. Terlalu sering. Mudah-mudahan kita doakan tidak. Tapi pahala mereka luar biasa. Saya memberi khutbah Jumat. Di masjid itu datang, tidak terlalu besar masjidnya, masjid kecil, 100 orang. Saya khutbah Jumat. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi yang mendengarkan khutbah itu dengan serius, zahir dan batin, hanya 50. Yang 50 lagi, zahirnya di situ, batinnya naik ke planet Mars. Tidur. Dari yang 50 itu, yang bisa pulang menceritakan ke istrinya, hanya 30. Yang 20 tidak. Dari yang 30 itu, yang istrinya mau mendengar, tinggal 10. Yang dua, Adinda, kata Ustadz Somad tadi, alah, pergi sana. 10. Dari yang 10 itu yang bisa menceritakan ke anaknya, tinggal 5. Dari 100 orang, tinggal. Tapi begitu khutbah itu direkam, Masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Hidup kan? Pernah juga saya ceramah, rupanya nggak hidup. Dek, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rekaman ini diupload ke YouTube. Saya sudah ceramah pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang 2018 sudah 10 tahun. 2008 saya pulang bulan Ramadan, 2018 Ramadan ini 10 tahun sudah. Berapa rekaman ceramah di YouTube itu tidak pernah sekalipun saya yang mengupload. Jadi jangan Ustadz Somad ini dia upload sendiri, dia komen sendiri. Bapak Ibu, kenapa malam ini Ustadz ceramah begitu pede berapi-api? Karena saya melihat diri saya di cermin sana.
Luar biasa. Ini metode baru dari Melbourne. Ini akan saya sampaikan nanti ke tempat-tempat acara di Indonesia. Coba kalian buat ada cermin di depan tuh biar Ustaz bisa melihat. Masya Allah. Pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir, waladin salihin yad'ulah. Anak soleh, bukan anak somat. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu mana Pak Ustadz? Ini anak soleh. Ini anak soleh. Anak soleh. Tinggal di negeri non-muslim, di tengah komunitas non-muslim, tidak memakai hukum Islam, dengan godaan yang luar biasa, mau dengar ceramah tanpa tidak ada paksaan dari pihak manapun kan? Anak-anak soleh. Anak-anakku yang soleh, anak-anak kita yang solehah, mudah-mudahan mereka inilah yang mendoakan orang tuanya. Mereka memang sekolahnya sains, sekolahnya politik, sekolahnya kedokteran, sekolahnya teknik sipil, tapi mereka tetap mengaji. Di mana? Tadi gambarnya sudah dipresentasikan. Walaupun ada beberapa slide yang tidak bisa tampil ke depan. Karena rendah hati, tawadhu, dia menghilang dari. Tapi saya lihat gambar anak-anak kecil mengaji, gurunya, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Antar anak bapak ibu ke Masjid Baitul Ma'mur, antar ke surau. Yang pertama presentasi surau. Surau ini ada sholat Jumatnya juga? Belum ada. Tapi ada sholat wajib, tidak? Ada sholat wajib. Yang ada sholat wajibnya 5 waktu, masuk ke sana tetap sholat tahiyatul masjid. Karena definisi masjid itu ada sholat 5 waktu walaupun tidak ada sholat Jumat. Jadi masuk ke sana bagi yang pakai usolli sunnatan tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul surau. Surau langgar musolla itu masjid. Tapi tidak ada Jumat. Yang ada Jumatnya namanya masjid jami'. Jami' diambil dari kata jamaah, Jumat, jami', karena ada sholat Jumatnya. Maka anak-anak antar ke sana. Saya nih Pak Ustadz orangnya buta agama, ngaji nggak bisa. Makanya saya tidak ingin anak-anak saya juga seperti saya. Makanya saya capek-capek, saya lelah pulang kerja, tetap saya antar anak saya. Mantap. Jangan seperti ada seorang bapak, saya ini bodoh Pak Ustadz, nggak ngerti agama. Maka saya harus membalas sakit hati saya, anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Habis sholat maghrib, matikan TV, matikan HP, tidak ada WhatsApp, tidak ada Twitter, BBM, Instagram, mati semua. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anak nomor 2, baca. Iqra. Iqra berapa udah? Iqra 3, baca. Istri, baca Yasin. Habis maghrib ke Isya. Selesai, shadaqallahul azim. Papa enggak baca, waktu Isya sebentar lagi. Begitu caranya kalau belum pandai ngaji. Kalau mereka maksa, Bapak harus baca, kami kan belum pernah dengar. Jangan melawan, melawan orang tua masuk neraka. Tapi diam-diam tetap datang ke Baitul Ma'mur. Datang Pak Imam. Pak Imam, ini saya masalah nih Pak Imam. Anggota sudah mendesak terus. Tolong ajari saya, tapi satu kuncinya Pak Imam, jangan sampai mereka tahu. Oke, diam-diam aja ya. Iya. Belajarlah sama Pak Imam. Rupanya istri sama anak ngintip dari pintu. Ayahmu sudah belajar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kebahagiaan bukan ketika jalan-jalan camping. Bukan ketika jalan-jalan ke danau. Tidak salah ke danau. Tidak salah camping. Baik. Tapi ketika duduk bersama dalam satu majelis. Itulah yang nanti akan mereka kenang, mereka ingat setelah kita mati. Saya ketemu dengan orang-orang macam-macam selama hidup ini. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, saya ini orang pelaku dosa, bergelimang dosa Pak Ustadz. Banyak silap, banyak salah, nggak pernah buat baik. Tapi papa saya dulu selalu bawa saya ke masjid. Selalu. Akhirnya sekarang setelah umur 40, ada kerinduan dalam hati.
Sampai akhirnya suatu hari saya melihat ada seorang bapak-bapak membawa anaknya dengan pakai kain sarung kecil. Tiba-tiba saya terkenang bapak saya dulu 30 tahun yang lalu membawa saya. Dan itu menyentuh hati saya, meleleh air mata saya pulang mandi, saya pun sholat. Karena mengenang masa-masa lalu itu. Ada momen-momen masa lalu yang bisa kita ulang kembali. Salah satunya dengan mencium bau parfum. Parfum yang pernah kita cium 20 tahun yang lalu, ada momen teringat kita cium. Makanya banyak orang kan kadang-kadang ketika dia cium parfum, ingat sama siapa? Sama mantan. Maka jangan pakai parfum yang melampau. Lalu kemudian apa lagi? Memori akan kembali melihat suatu keadaan kondisi. Maka ciptakanlah yang kira-kira ketika kita lakukan mengingatkan anak-anak kita tentang memori masa lalu, bisa kembali lagi. Antar dia ke musola, antar dia ke surau, antar dia ke Masjid Baitul Ma'mur. Dengan kesungguhan kita, nanti di tengah malam dia akan menangis, melelehkan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedatangan saya ke Australia secara umum, banyak kemarin di Sydney, apa kata jamaah, Ustaz Somad, banyak orang-orang yang belum pernah kami temui selama tinggal di sini, tiba-tiba muncul sekarang. Tadi malam 1.700 orang. Saya nggak pernah ketemu dia, tapi tadi malam muncul. Oh, begitu juga banyak orang-orang yang kami tidak tahu bahwa dia lawan saya, begitu Ustaz datang, muncul juga melihatkan dirinya sekarang. Jadi Abdul Somad ini seperti ayat kursi. Dia kalau dibacakan, itu macam-macam respon. Cobalah bacakan ayat kursi. Kalau dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang yang senyum, tapi ada orang yang marah. Oh, nggak nyambung saya Pak Ustadz. Memang orang kalau kurang cairan gitu, makanya minum. Saya sudah tausiah pas 60 menit. Dari 6:30, sekarang 7:30. Di mana-mana saya diberi waktu, Ustadz ngomong 60 menit saja. Apalagi di Melbourne ini orangnya on time, tepat waktu. Mohon maaf saya tadi terlambat. Kenapa? Karena pengawalan, Ustadz jangan turun sebelum ini steril, siap semua. Bodyguard saya pun takut kan. Siap. Gimana? Oke, turun Ustadz. Saya pun turun. Masya Allah, ternyata ibu-ibu diamankan dulu. Lalu saya turun. Tentu selama 60 menit ini banyak kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Ini tausiah saya yang terakhir malam ini. Bukan berarti setelah ini saya mati, tidak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Ada 2 acara lagi. Pertama menjawab pertanyaan, yang kedua di akhir majelis kita akan baca doa. Doanya untuk apa Pak Ustadz? Orang yang sudah mendengar tausiah ini tetap juga tak keluar duitnya, kita doakan setelah doa keluar. Ya Allah, kirimkanlah angin ingin bersedekah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau juga dia tidak mau bersedekah, kirimkan angin puting beliung sekalian ya Allah. Dan itu kita tak boleh doakan yang tak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.